Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri Nurhanifah, NPM 215028. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila Giantini Putri, NPM 215025. Kami dari kelas BK02 semester 5. Di sini kami akan menampilkan sebuah video praktik, yaitu bimbingan kelompok dengan tema pintar dalam memanajemen waktu. Di sini kami menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama teknik diskusi, yang kedua yaitu teknik simulasi permainan. Di sini kami memenuhi tugas mata kuliah, yaitu praktikum bimbingan kelompok dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Jawadi SPD MPD. Selamat menyaksikan. Ya, sebentar. Permisi. Ya, silakan. Silakan masuk. Ayo, masuk. Waalaikumsalam. Ya Allah, Assalamualaikum. Ya, kita ya, Mas. Ya, Silakan duduk, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya? baik. Alhamdulillah ya, baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa. Mungkin ada kita masing-masing berdoa. Doa selesai. Sudah ya. Baik, berhubung kita belum saling mengenal, kita melakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Mulai dari kita berdua. Perkenalkan, nama saya Devina Putri. Saya guru BK baru di sini. Rumah saya di Sukoharjo. Kalau saya perkenalkan, namanya Ibu Syifa Nabila. Biasanya dipanggil Ibu Syifa. Rumahnya di Boyolali. Ini ada yang rumahnya di Boyolali apa Ya. ada? Ada. Oh, siapa? Ibu. Oh, rumahnya di Boyolali. Oh, berarti dua orang ya yang rumahnya di Boyolali. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan enggaknya? Perkenalkan, nama saya Mika. Kelas 12 IPA. Oke, hobinya Di kelas ini. rumahnya di Di jauh banget ya. Tinggal sama mbaknya atau lepas? Nggak sama Mbak. Oh ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Yugo. bisa juga Mas. Yugo. Panggilannya siapa itu? Juga Yugo. Oh, ada biasanya dipanggil orang asli gitu. Mana asli gitu. Ya, Rumahnya di? rumahnya di Boyolali. Oh, sama kayak ibu ya berarti ya. Daerah mana jalannya? Semua. Wah, oke. Hobinya? Saya membaca buku. Kutu buku. Iya, kelihatan ya. Kamu kan lupa kutu buku. Oke, lanjut. Nama saya Tania Lestari. Namanya? Cara depannya Mada Lestari. Iya. Jangan Bu, tergantung yang deket siapa. Di sini panggilnya siapa? Iya. Enaknya? Panggilnya semua. Iya, enaknya. Panggilnya siapa? Diem. Oke. Kalau laki panggilnya diem. Diem ya. Rumahnya di mana, Mbak? Rumah saya di Palu. Palu. Iya, iya. Hobinya? Hobi saya apa ya? Hobi saya sebenarnya komputer. Sama mengarang. Mengarang. Mengarang cerita ya? Iya. Aku mancing. Mengarang. Mantap, cocok ya, cocok. Nah, ini ada penelitian ya. Oke, dilanjutkan. Yang mbaknya ada cuti? Mengenalkan nama saya Pinky Titi. Rumahnya di Rumahnya Boyolali. Boyolali. Kalau dipanggil kamu boleh nggak? Boleh. Oh, iya. Panggilannya siapa? Iti gitu. Iti. Oh, atau Iti. Itu di saya. Iti. Rumah. Oh, teman saya begini. Oh, Iti. Lucu ya. Hobinya apa, Mbak? Hobinya kita sama-sama Boyolali mancing. Biasanya mancing bareng gitu. Iya. Gimana mancingnya biasanya? Itu mancingan dulu. Oh, sering ya? Berarti udah saling kenal ya? Sama Mbak Ibu? Satu daerah. Jangan-jangan SMP-nya sama? Tidak, SMA-nya. Selanjutnya? Perkenalkan, saya namanya Nina. Kelas 12 IPA. Ya. Ini sakit.
Namanya dari saya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Nini Nurhalisa. Oh, ini pakai ini ya? Oh, iya, pakai ya? Ada lampu kuning belum? Panggilannya siapa, Mbak? Nini. Ding. Lebihnya bisa ya? Lebihnya? Mungkin aku pengen ngedir situ. Oh, ya nanti kalau boleh ya. Rumahnya di Selatan. Di kotanya jauh ya? PP ya? PP apa Mas? Oh, tadi punya saya. Ini ya. Oke, keren ya Mbak. Selanjutnya yang Nama terakhir. saya Stefan Albert. Panggilannya siapa nih? Macam-macam. Oke. Macam-macam. Panggilannya macam-macam. Ya kan, dengan mati. Oh, gitu. Hobinya apa, Mas? Acting. Mau jadi aktor gitu ya? Enggak, Bu. Soalnya kan kita itu sebenarnya manipulasi ya, Bu. Jadi ya itu. Mau jadi akting. Maunya di mana, Mas? Bukan dalam segala aku. Oh, jangan sepi ya, Bu. Oh, Ya, masih betul, aktor. betul. Iya, Tidak, kayak rambut. Terus di sini ngekos atau ikut saudara? Sama om. Gak ada yang jadi apa cuman ya. Ya kan sama Allah. Sama Allah kan banyak banget. Iya, omnya banyak. Kemarin Tinggalnya kan juga sama kan om. baru saya ada tante saya. Tante saya itu dia ngebuka ya. Bukan itu. Omnya banyak. Cinta om. Emang boleh cinta om? Boleh. Kan saya Akan berada Oke, terima kasih teman-teman karena sudah memperkenalkan diri masing-masing. Untuk selanjutnya ibu mau bertanya, tadi kalian ke sini mendapat undangan atau inisiatif sendiri? Jangan. Oh, undangan ya. Berarti kemarin mengisi angket ya? Dan yang kalian isi itu kalian tuh kurang bisa mengatur atau kurang bisa dalam mengatur waktu atau manajemen waktu seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini ibu akan melakukan ice breaking. Iya. Untuk ice breakingnya itu tata caranya itu nanti kalau ibu mengucapkan kota maka nanti kalian harus memegang kepala. Kalau ibu mengucapkan batu berarti memegang mulut. Kalau ibu mengucapkan balik jadi kalian memegang bahu. Coba paham? enggak. Kota ya, kita contohin dulu ya Bu. Ya, oke. Kota, batu, berarti udah paham? Udah. Oke, diacak ya ini ya. Iya kok. 1, 2, 3. Batu, batu, batik, batu. Iya. Cepet ya, bisa cepet ya. 1, 2, 3. Kotak, kotak, batu, batik, kotak, kotak, batik, batu. Iya. Oke, jadi kan tadi kalian sudah melaksanakan speaking ya, nggak seru-seruan aja, kan juga nggak terlalu tegang gimana, iya benar. Jadi kan udah ditanya sama Bu Devina ya, kalian datang ke sini kan kalian dipanggil karena udah mengisi angket yang disebarkan kemarin. Nah, sekarang ibu pengen tanya nih sama kalian, kalian udah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum sih? Belum. Tentunya kan kalian juga belum tahu ya apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor yaitu Ibu dan Ibu Devina melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. Nah, jadi teman-teman untuk bimbingan kelompok hari ini kita mengambil topik yaitu pintar dalam mengelola waktu. Nah, di sini teman-teman udah tahu belum apa sih tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok? Belum tahu ya? Oke. Jadi ibu jelasin lagi tujuan dilaksanakan bimbingan kelompok ini melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya, melatih siswa dapat berani
berani bersikap terbuka di dalam kelompok, melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dari teman di luar kelompok, karena kan ini tadi teman-teman kan juga kelasnya beda-beda ya. Nah, jadi pas kita melaksanakan bimbingan kelompok ini, ibu harap nanti kalian bisa tambah akrab ya. Terus yang terakhir, melatih untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Oke, apakah sudah paham teman-teman di sini? Oke, sudah. Oke, di sini ibu yang bertanya nih, kira-kira harapan kalian datang ke sini untuk mengikuti bimbingan kelompok itu untuk apa? Kan tadi udah jelasin nih pengertian sama tujuannya. Nah, tentunya kalian jadi paham harapan kalian datang ke sini untuk apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Siapa? Mas Alvin? Iya, Mas Alvin atau Mas Eko? Gimana Mas? Harapan mengikuti bimbingan kelompok. Supaya bisa menyelesaikan apapun melakukan seluruh masalah. Ya, itu benar banget ya. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi atau tidak? Nah, itu iya, betul sekali itu. Oke, jadi kita bikin sama begini. Oke, untuk itu ibu di sini akan membagikan gambar informasi. Jadi di sini ada nama, terus kelamin, usia, terus ada kelas juga. Kalian kalau seperti bimbingan konseling nanti kalian bisa tanda tangan di sini. Boleh ya Mbak? Nanti gantian ya. Sudah, oke. Ini suaranya siapa? Ini Mas Albert belum? Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mengisi atau menyetujui kalian mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya di sini kan tadi sudah dijelaskan ya tema dari kegiatan kita kali ini yaitu pintar dalam mengelola waktu. Nah, jadi teman-teman tujuan dari tema tersebut yaitu agar teman-teman dapat mengidentifikasi apa itu manajemen waktu dalam belajar. Teman-teman juga dapat mengetahui manfaat dan fungsi manajemen waktu. Selain itu juga teman-teman dapat menerapkan pentingnya manajemen waktu, terus juga mengetahui bagaimana sih cara mengatur waktu belajar itu dengan baik. Di dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas teman-teman, yaitu ada 3 asas. Yang pertama asas keterbukaan. Teman-teman bebas terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, saran mengenai apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh teman-teman tanpa adanya ragu-ragu atau rasa malu. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Dan teman-teman dapat menampilkan diri secara sukarela tanpa adanya rasa keterpaksaan oleh teman-teman atau pemimpin kelompok. Dan yang terakhir yaitu asas kenormatifan. Di sini teman-teman tidak boleh berbicara terkait norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, di dalam konseling ini juga ada batasan waktu teman-teman. Biasanya dalam bimbingan ini waktunya 45 menit. Apakah kalian menyetujui? Oke, sebelum itu izinkan ibu menyampaikan bonus atau peraturan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Di sini terdapat enggak? Tidak. Sama-sama. Ya udah dibacain aja. Di sini ada 5 bonus dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, anggota kelompok yang berhalangan hadir di saat kegiatan bimbingan kelompok wajib izin sehari sebelum kegiatan bimbingan berlangsung. Yang kedua, anggota kelompok wajib hadir 15 menit sebelum layanan bimbingan kelompok berlangsung. Yang ketiga, selama kegiatan kelompok berlangsung, anggota kelompok dilarang melakukan sesuatu
sesuatu hal yang dapat mengganggu kegiatan berlangsung. Yang keempat, anggota kelompok dipersilakan mengangkat tangan dan meminta izin kepada guru BK dan forum apabila ada keperluan mendesak seperti ingin izin ke kamar mandi. Yang terakhir, anggota kelompok diharapkan untuk aktif dan komunikatif selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Jadi tadi kan Bebina udah jelasin tentang kedua terus asas-asas dalam bimbingan kelompok. Nah selanjutnya apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Oke, karena teman-teman sudah siap, sini juga akan membagikan materi PowerPoint yang bisa kalian pelajari terlebih dahulu ya. Oke, di sini Ibu kasih waktu kalian berapa? 5 menit ya? 3 menit untuk mempelajari materi yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalau sudah, Ibu akan jelasin PowerPoint yang akan kalian pelajari. Tapi mulai dari sekarang ya teman-teman. Oke, karena sudah 3 menit, Ibu lanjutkan buat menjelaskan PowerPoint yang telah Ibu berikan kepada teman-teman tadi. Oke, jadi pada hari ini topik yang akan kita bahas yaitu pintar dalam mengatur waktu. Oke, jadi di sini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu manajemen waktu? Yang kedua, manfaat dan fungsi manajemen waktu. Ketiga, pentingnya manajemen waktu. Keempat, cara mengatur waktu belajar yang baik. Kelima, dampak manajemen waktu yang buruk. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa sih itu manajemen waktu? Waktu. Nah, ya, betul. Jadi manajemen waktu adalah proses pemberian atau proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan produktivitas. Nah, jadi menggunakan waktu dengan efektif memberi seorang pekerja juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Jadi manajemen waktu itu dapat meningkatkan produktivitas kalian dan juga tentunya bisa mengatur kegiatan-kegiatan kalian lebih bisa terurut atau tertata dengan baik ya, keteteran gitu loh. Selanjutnya ada manfaat dan fungsi manajemen waktu. Kira-kira di sini ada yang ingin membacakan atau tidak? Oke. Manfaat dan fungsi manajemen waktu yang pertama meningkatkan produktivitas dan efisien dalam pekerjaan, yaitu memanajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus pada target pencapaian. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan penyimpanan ruang, yaitu pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi lebih banyak pilihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang yang lain. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja dan juga tekanan. Yang terakhir, mencapai target dan tujuan. Target
target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas serta terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Oke, jadi kan tadi siapa namanya Ibu lupa. Oh iya, Mbak Ning tadi kan udah jelasin bacain ini ya. Nah itu kan jelaskan. Jadi yang pertama itu meningkatkan produktivitas efisien dalam pekerjaan. Nah jadi dengan kalian memanajemen waktu, kalian nanti bisa membuat kalian lebih fokus dan kegiatan kalian itu akan lebih target dan sesuai nggak takaran gitu loh teman-teman. Terus yang kedua itu ada meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan keuangan. Nah jadi pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai itu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang lain yang ada. Nah jadi dengan kalian meningkatkan kepuasan pekerjaan dan meningkatkan peluang ini, nanti kalau kalian ada tugas-tugas itu kalian akan lebih santai dan tidak terburu-buru ya. Terus yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja dan juga stres. Nah jadi kalau kalian bisa memanajemen waktu, nanti kalian akan mengurangi rasa tekanan yang ada. Biasanya kan kalau kalian kalau nggak memanajemen waktu, kayak misal ada tugas terus tugasnya tuh nggak cuma satu toh, maksudnya kalian nggak merasa terbebani terus nggak merasa stres itu kalian atau enggak? Yang terakhir ada mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas serta terselesaikan dalam waktu yang lebih tepat. Jadi dengan kalian memanajemen waktu, tentunya tugas-tugas kalian atau kegiatan kalian itu akan terselesaikan lebih tepat dan lebih cepat. Misalnya akan mendapatkan Selanjutnya, pentingnya manajemen waktu. Ada yang mau membacakan? Oke. Pentingnya manajemen waktu, manajemen waktu sangat penting untuk mengatasi tekanan-tekanan dari dunia pribadi ini tanpa mengalami terlalu banyak stres. Manajemen yang bagus tidak berarti melakukan banyak pekerjaan, melainkan berfokus pada tugas tepatnya dan membuat perbedaan. Apakah di dalam pekerjaan atau di kehidupan secara keseluruhan, seorang harus belajar bagaimana mengelola waktu secara baik yang akan membantu merasa lebih rileks, fokus, dan terkontrol. Oke, betul sekali. Jadi manajemen waktu itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi di era modern sekarang ini, kan gadget kan semakin penting ya. Pasti kan dalam hidup kalian kan gadget nomor 1 ya kan? Ya, media. Nah kalian kan pasti kayak mau ngerjain sesuatu kalau udah pegang gadget tuh kayak bentar lagi dia scroll dulu gitu kan. Nah itu namanya membuang waktu yang sia-sia pastinya kan. Jadi seharusnya udah dikerjakan tapi malah belum terselesaikan, malah membuang waktu dengan bermain gadget atau scroll TikTok biasanya seperti itu. Jadi di era modern sekarang ini sangat penting ya teman-teman, bagaimana cara manajemen waktu yang baik untuk teman-teman. Karena kan di sini juga udah kelas 12 ya, pasti kan udah banyak tugas, banyak praktek gitu ya. Iya nggak? Iya. Nah itu sangat penting untuk di manajemen waktunya. Bagaimana cara memprioritaskan mana dulu yang lebih diprioritaskan. Oke lanjut Bu. Yang selanjutnya ada yang mau baca nggak? Mbak Mika mungkin atau Mas? Cara mengatur waktu dengan baik. Pada dasarnya dasar adalah kegiatan untuk menambah wawasan dan menjadikan hal yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti dan memahami untuk belajar dengan baik. Yang pertama adalah membuat agenda kegiatan harian. Membuat daftar kegiatan harian dengan cara ini juga akan membantu untuk membiasakan disiplin dan kegiatan itu menjadi lebih terorganisir. Yang kedua adalah membuat daftar mata pelajaran yang ingin dipelajari atau dengan menuliskan daftar materi pelajaran yang ingin dipelajari setiap harinya. Maka kita tidak perlu belajar semua pelajaran dalam satu hari. Yang ketiga ada tentukan prioritas yang akan dipelajari. Maksudnya menentukan prioritas terlebih dahulu sebelum melaksanakan belajar. Jadi beberapa orang yang masih merasa bingung untuk menentukan prioritas, pertama tentukan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai terlebih dahulu. Penentuan jangka panjang memiliki peranan penting agar
kamu bisa memprioritaskan berbagai macam aktivitas yang bisa mendukung tercapainya tujuan tersebut. Oke, berarti kan udah. Oke, cara mengatur waktu belajar yang baik itu ada teman-teman. Yang pertama, membuat agenda kegiatan. Di sini ada yang pernah membuat agenda kegiatan tidak? Pernah nanti tidak sama Apa alasan tidak terlaksana? Lupa. ya karena mungkin udah capek juga gitu. Terus kayak aku masih Membuat waktu ya, sekalinya tuh nggak mau. tapi terbiasa. Ya, oke. Jadi membuat agenda kegiatan harian itu sangat penting teman-teman karena karena dengan cara itu juga akan membantu teman-teman untuk membiasakan diri disiplin dan kegiatan itu menjadi lebih terorganisir. Yang kedua, ada membuat daftar mata pelajaran yang ingin dipelajari. Di sini ada yang menuliskan jadwal harian tidak? Membuat daftar mata pelajaran yang akan dipelajari, misalnya hari Senin belajar apa, hari Selasa belajar apa, itu ada. Berarti nggak ada yang Sesuai jadwal. Membuat daftar mata pelajaran yang ingin dipelajari itu juga sangat penting teman-teman karena dengan menuliskan daftar materi pelajaran yang ingin dipelajari setiap harinya, maka teman-teman tidak perlu belajar semua pelajaran pada malam harinya itu juga. Jadi misalnya nih malam Selasa belajar bahasa Indonesia, malam Rabunya belajar biologi seperti itu. Lalu yang ketiga, tentukan prioritas yang akan dipelajari. Nah, ini juga sangat penting karena memprioritaskan sesuatu yang penting itu juga sangat penting ya. Sebelum melaksanakan belajar, mungkin teman-teman masih merasa bingung ya untuk menentukan prioritas dalam kegiatan sehari-hari. ya Ya. Caranya yang pertama, teman-teman menentukan dulu tujuan jangka panjang yang ingin dicapai terlebih dahulu. Terus juga penentuan jangka panjang memiliki peranan penting agar teman-teman bisa memprioritaskan berbagai macam aktivitas yang bisa mendukung pencapaian tujuan yang telah dilakukan. Lalu yang keempat, yaitu bagi waktu belajar dalam 1 minggu. Nah ini biasanya durasi belajar dalam 1 minggu ini biasanya 30 sampai 45 menit. Dan disisihkan juga waktu istirahat untuk sekedar mendengarkan musik terfavorit atau menonton misalnya, atau juga makan cemilan favorit seperti itu. Lalu yang terakhir ada lakukan evaluasi secara rutin. Nah setelah teman-teman tadi membuat cara mengatur belajar yang baik, nanti teman-teman bisa melakukan evaluasi secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mengukur seberapa efektivitas cara mengatur waktu yang sudah teman-teman lakukan tadi. Apakah sudah bisa dimengerti? Oke, selanjutnya selain di sini kan ada dampak manajemen waktu yang dulu itu kan ada 2, 3, 5 ya. Selain di situ kira-kira apa yang mengetahui dampak dari manajemen waktu yang dulu? Coba yang tahu nggak? Selain di situ. malas Ya, mas harus sekali. Terus macam terus membuang waktu terus kegiatan yang Mas Ryu, Mas Jungko, Mas Albert. Ayo Mas Albert, selain di situ apa ya yang dampak buruknya tidak bisa manajemen waktu? Menjadi malas, Ya, tadi sudah Oke, mas. Terus dan disiplin, tidak disiplin, terus bandel, bandelnya dalamnya. tidak masuk kan waktu. Oh gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi dampak dari manajemen waktu yang buruk itu yang pertama waktu yang telah berlalu menjadi sia-sia. Terus alur dalam kegiatan menjadi tidak efisien, kualitas kegiatan semakin buruk, meningkatkan stres dan juga tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir terjadi ketidakseimbangan. Ini loh. Jangan hanya di sini dulu. Dulu ya teman-teman. Ya, HP-nya nggak boleh dimainin ya. Kemudian kelompok nggak boleh dimainin ya. HP-nya disimpan di sini dulu. Dimainin dulu. Oke, karena tadi saya dan Mbak sudah menjelaskan materi nomor poin yang kalian dapatkan. Oke, ini aku ambil dulu ya. Ambil dulu mas ya.
Dari kasih aja loh. Ya nanti kalau kita Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan permainan. Nah, kalian tahu nggak kira-kira apa sih permainannya? Kurang tahu Bu, tidak tahu dari tahu. Jadi permainannya itu adalah permainan kita dalam mengatur waktu. Nah, di sini ibu punya 2 toples. Nah, sebelumnya ibu akan membuat 2 kelompok terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kan jumlahnya ada 7, jadi satu kelompoknya ada 4. Ini 4 kan 3 dulu. Iya Bu. ini Ini 4. sini empat ya. Oke, ya 4. Jangan berkelahi ya. Oke, jadi teman-teman, permainan ini terdapat 4 bahan. Yang pertama ada toples, yang kedua ada batu besar, yang ketiga ada kerikil, dan ada yang terakhir ada pasir. Oke, Dulu ingat dulu ya. Ini 4 ya, Ben? Biar mereka gabung ya Mbak. Biasa bapak Awalnya masuk itu. Oke, sebelum kalian bentar Mas, jangan dulu ya, jangan dulu ya. Jadi, oke, memasukkan hadiahnya ya. Jangan di. Jadi langkah permainannya yaitu itu kan terdapat 4 bahan. Yang pertama ada toples, batu besar, kerikil, terus pasir. Nah, jadi nanti kalian memasukkan semua. Bentar ya Mas. Bentar, saya udah. Sabar ya, saya. Jadi nanti teman-teman harus memasukkan semua bahan itu ke dalam toples dan toples tersebut harus tertutup dengan rapat. Nah, ibu akan beri waktu selama 3 menit untuk kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman bagaimana cara agar toples itu tertutup dengan rapat. Mas Albert boleh bergabung dengan teman ya. Rapat soalnya makanya di sini 4 sampai itu ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Bisa tunggu gimana lagi ya. Oke. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Nah, oke selanjutnya di sini salah satu dari anggota kelompok akan menjelaskan atau menyimpulkan dari kegiatan permainan yang sudah tadi kalian lakukan. Oke, dimulai dari mana nih? Dari kelompoknya Mas Alfred dulu ya. Terus kelompoknya Mas siapa Ibu? Oke, dimulai dari Mbaknya dulu. Siapa? Tadi namanya Mbak Nini. Iya. Namanya unik-unik. Oke, udah ya, lanjut ya. Silakan Mbak. Jadi kan tadi ada tiga bentuk, Iya. bentuk besar, bentuk kecil, sama pasir. Iya. Nah, itu ya perlu itu kita harus masukkan yang besar dulu, Iya. yang kecil, terus pasir. Nah, ibaratnya itu kita harus memprioritaskan kepentingan yang paling dulu, yaitu sebagai siswa kita harus belajar di sekolah. Terus yang berikut ini adalah tugas kita tentang yang kita belajar di rumah. Terus yang pasir ini waktu luang kita bisa kita gunakan untuk istirahat, mungkin Oke,
Mbak Miriam atau Mbak Vita atau Mas Yuto aja ya, silakan. Apa Mas Yuto juga nggak apa-apa? Ya, siapa? Oh ya udah Mbak Panjim aja ya. Silakan Mbak Panjim. Oke, tadi kan dia sudah kurang lebih sama yang dijelaskan oleh Mbak Iti tadi di bawah kita di sini kan tadi kan kita mempelajari tentang manajemen waktu ya Bu. Jadi di sini kita juga belajar bahwa dengan menggunakan media ini atau dengan menggunakan komponen ini kita belajar bahwa tadi kan ada yang besar, ada yang kecil dan ada yang pasif itu. Jadi kurang lebih ya di sini kita belajar bahwa manajemen waktu. Oke, tepuk tangan. Oke teman-teman, ambil ya. Terima kasih Bu. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, jadi kan kalian di sini kan mengisi angket ya tadi ya, mengisi angket dengan permasalahan yang sama, yaitu kurang pintar dalam manajemen waktu. Nah, Ibu mau tanyain satu-satu sama kalian ya. Hal apa sih yang membuat kalian itu sulit untuk memanajemen waktu? Kemauan sih, kemauan. Oke, bisa juga dari Mbak Vita dulu atau Mas Albert? Saya sampai menentukan karena selalu menunda-nunda. Oh, suka menunda-nunda itu ya Mbak? Ya, selanjutnya. Kalau tidak bisa manajemen waktu karena tidak tahu menemukan mana yang penting dan satu mana yang sedih. Oh iya, selalu prioritaskan nih mana yang penting. Oke, selanjutnya ini Kalau saya bingung bagaimana cara memulainya untuk manajemen waktu dan saya itu sering sekali malas-malas itu ya dia tidak bisa memanajemen waktu sampai gini. Selanjutnya Mbak Dina. Kalau saya sih kadang keasikan dalam waktu kalau saya juga jalan kaki, jadi jalan kegiatan yang lebih penting lainnya itu jadi terlupakan. Iya. Selanjutnya, Kalau saya lebih ke makro. Oh iya. Kalau mau mengerjakan sesuatu terus nggak jadi. Tertunda gitu ya Mbak. Terusnya Mbak ini. kalau saya lebih ke sering lupa. Saya sudah ada waktu ini. Nah, terus. Saya kan lupa belum hari ini semua. Selanjutnya. Saya mencarikan Oke. Ini hampir sama ya permasalahannya ya, maksudnya hampir sama alasannya gitu ya, tidak bisa manajemen waktu. Nah, tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan ya cara manajemen waktu itu dengan baik. Nah, sekarang Ibu meminta kalian di sini akan membagikan sebuah kertas HPS. Nanti kalian di situ bisa menuliskan permasalahan kalian atau alasan kalian tidak bisa manajemen waktu. Setelah itu nanti di bawahnya kalian bisa menuliskan cara-cara yang sudah tadi Ibu jelaskan terkait bagaimana cara manajemen waktu dengan baik seperti itu. Oke, bisa dibagikan. Ini apa? Nanti kalian tuliskan ya. Diperintahkan untuk Kalian tuliskan dulu permasalahannya, terus alasannya kenapa gitu kan. Terus setelah itu nanti ide-ide atau saran-saran kalian terkait dengan permasalahan tersebut yang sudah kita yang sudah itu tadi sudah di poin-poin tadi. Oke, sudah? Dulu ya. Oke, udah selesai nih? ya Coba Mas Albert, tadi kan masalahnya, alasannya Mas Albert kan sering menyepelekan ya. Terus bagaimana caranya agar Mas Albert itu tidak menyepelekan lagi cara manajemen waktu yang baik? Dengan cara gimana? lebih apa ya Mbak ya, dulu lebih saya itu istilahnya membagi waktu dan juga tidak menggunakan media sosial untuk dengan soalnya kayak aku itu di situ main HP pada melakukan tugas dan hal itu kan juga bisa dengan mama oleh sebab itu saya ingin men-stop saya kayak tidak terlalu fokus pada media sosial dan fokus pada tugas saya yang Iya, terima kasih. Oke, dari saran
menambahkan mungkin Masih ini kenapa ya? menambahkan ya, menambahkan iya iya kan. Kalau saya nanti bakal buat orang dalam 14 hari saya Oh iya, sudah banget sih itu sangat kreatif ya Mbak ya, sangat kreatif bisa diterapkan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Oke, selanjutnya dari Mbak siapa ya? Mbak Nini. Mbak Nini. Ada yang disampaikan Mbak? Tidak, oke. Dari Mbak atau Mas Yurko? Ya, dan juga kalau saya rasa itu ya udah apa bingung mau mulai dari mana ya. Yang dari materi yang disampaikan oleh Syifa dan Syifa dan Andi ya, saya bisa menangkap bahwa kita harus memprioritaskan mana yang lebih didahulukan. Jadi saya setelah ini nggak bingung lagi harus mulai dari mana, tapi harus mulai untuk memprioritaskan mana yang lebih penting untuk dilaksanakan untuk manajemen. Oke, betul sekali. Oke, di sini kan teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara manajemen waktu belajar kalian dengan baik. Nah, tadi juga Ibu juga sudah menjelaskan materinya dan juga sudah memberikan tadi permainan buat teman-teman agar teman-teman tuh tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Oke, terus selanjutnya yaitu Ibu mau bertanya, kapan nih kira-kira teman-teman akan menjalankan atau melakukan cara yang sudah tadi teman-teman katakan atau apa ya berikan pada salah satu teman kalian? Kapan kira-kira akan menjalankan kapan? Menjalankan ya harus ini besok tentunya lebih cepat lebih baik ya teman-teman. Ibu harap kalian semua juga bisa melakukan perubahan yang kalian omongin tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya di sini boleh salah satu dari kalian menyimpulkan dari kegiatan awal tadi sampai akhir ini. Mbak Titi, ya. Kalau bisa selain Mbak Titi dong kayak Mas Irko, Mbak Vika, atau Mbak Ida, Mbak Ini, ya, Mbak Jadiara, atau Mas Albert, kan dari saya Mbak Albert aja ya. Soalnya boleh menyimpulkan Mas ya. Oke, jadi kesimpulannya dari itu kita tuh masih oh iya. Oke, jadi kesimpulannya itu kesimpulannya dari itu kita tuh masih bisa semua manajemen waktu dengan baik. Kita juga tidak boleh menyelesaikan kalau dari juga kita juga harus misalnya mengakomodasi kebiasaan di mana hal yang dikerjakan dulu supaya kita dapat memanage kita dengan baik tanpa menjadi stres itu. Oke, terima kasih. Oke, benar sekali tadi yang sudah dikatakan Mas Gilang. Jadi, ya Mas Albert, ya Mas, ya maaf ya Mas, ya lupa itu ya. Oke, jadi kesimpulannya yaitu manajemen waktu yang baik menunggu kembangan perubahan penting dalam fokus dari kegiatan untuk mendapatkan hasil nyata karena menjadi semua itu tidak sama dengan menjadi produktif, menghabiskan hari, membagi perhatian Anda di antara begitu banyak tugas yang berbeda tanpa prioritas. Manajemen waktu yang baik memungkinkan teman-teman bekerja lebih cepat, cerdas, bukan lebih keras sehingga teman-teman dapat menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Seperti itu semuanya teman-teman. Oke, tadi kan dari awal teman-teman sudah mengikuti kegiatan sangat baik ya, sangat aktif dan juga apa ya, sangat produktif ya untuk mengikuti kegiatan pimpinan kelompok pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu ingin kalian satu persatu menyampaikan pesan-pesan kalian saat mengikuti pimpinan kelompok pada pagi hari ini. Ya, dari Mbak siapa? Mbak Nini atau Mas Yurko ini? Membantu untuk mengatur waktu juga, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara mengatur waktu sekarang tahu. Oke, terima kasih Bu Ustaz ya. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu ya. Oke, selanjutnya ini mau memberi pesan atau
Oke, cukup. Namanya cukup dari Mas. Iya. Oke, waktu sudah menunjukkan 45 menit. Ibu tutup kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu mau meminta kalian untuk mengisi lembar evaluasi implementasi. Ya, banyak mengisi ya. Iya. Enggak, kok ini cuma contek-contek. Ini nanti judulnya sudah mulai. Jadi kalian jawabnya sejujur-jujurnya ya. Sudah cepat sekali nih Mbak. Mau gitu. Mbak Titi. Ya, Mas. Iya betul. Kamu aja yang Sudah. Oke, jadi sudah. Sudah makan ya. Ini Mbak. Ini belum nih. Ya ampun, soalnya dia dia ambis. kelihatan. Jadi kita semua ini nunggu yang Astagfirullah, nggak boleh gitu ya. Ini kamu doang loh. Tidak bersyukur. Oke, terima kasih ya Kalau teman-teman. aja sih. Didengarin dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti kegiatan dengan kelompok pembelajaran hari ini dengan baik sekali. Berharap kita bisa bertemu kembali hari atau bulan depan. Iya. Oke, sebelumnya Ibu Syifa dan Ibu Devina tentunya juga meminta maaf kepada kalian kalau ada salah kata atau perbuatan yang mungkin menyinggung kalian atau bagaimana. Mungkin dan kelompok pada pagi hari ini kita akhiri saja ya. Sebelum itu kita berdoa. Iya. Menurut aturan kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya. Bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini nggak ada langsung. Ini enggak ada masalah. Iya, coba Pak. Terima kasih ya Mbak Nini. Iya. Alhamdulillah.